Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal matematika grade 7, ya. Topiknya yaitu tentang solving equations with power. Power itu bahasa Indonesianya pangkat ya. And roots. Roots itu bahasa Indonesianya adalah akar. Dan seperti biasa, please kalian boleh download soal yang saya buat ini di dalam link di kolom deskripsi. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung lihat yuk jawaban dari soal-soal ini seperti apa. Jadi soal ini saya buat cukup banyak ya. Ada sekitar berapa nih? Mungkin 10 belasan ya, sekitar ada 20 soal. Levelnya ada yang mudah, sulit ya. Jadi bervariasi nomornya secara acak dan ada beberapa soal jebakan ya. Jadi ini buat mereview kalian untuk mempersiapkan diri mau ulangan. Kita lihat dari nomor 1 ya. X kuadrat per 3 sama dengan 27. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini artinya itu 27 per 1 gitu. Jadi kalian boleh kali silang ya. Namanya ini cross multiplication method ya. Jadi kalian bisa lakukan seperti ini ya. X kuadrat, kamu kalikan dengan 1, jadi X kuadrat sama dengan 3 kali 27. Jadinya X kuadrat sama dengan 3 kali 27 adalah 81. Dan hasilnya di sini adalah X sama dengan, nah, plus minus akar dari 81 ya. Jadi kalau mengerjakan mencari solve-nya, jangan lupa ada yang namanya plus minusnya. Kalau kamu lupa tulis, nanti takutnya disalahin sama gurunya ya. Jadi di sini jawabannya X sama dengan plus minus 9 ya guys ya. Jawabannya adalah demikian. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1 guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, ya masih mirip ya, tipikal ya, ini kan 10 per 1 gitu ya. Jadi kalian boleh kalikan silang, jadi ini pakai cross multiplication, 5 kali 10. Kalau kalian sudah cepat, boleh langsung tulis 50, itu juga tidak masalah. Nah, kemudian yang kalian lakukan kalau begini, kita divide ya, divide both side dengan angka 2. Kenapa? Karena biar sebelah kirinya tuh jadi hanya X kuadrat, jadi yang kanan 25. Nah, ini berarti X-nya adalah plus minus akar 25, atau kalian bisa tulis X sama dengan plus minus 5, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, oke, ini udah agak fraction ya. Jadi, tapi kalian nggak perlu bingung ya, X kuadrat dibagi 3, nah, min 1 ini kita pindahin ke kanan, guys. Jadinya, sepertiga ditambah 1. Nah, X kuadrat per 3 sama dengan sepertiga tambah 1. 1 itu kita samain penyebut denominatornya, 3 per 3. Ini jadinya adalah 4 per 3, X kuadrat per 3. Nah, bagian bawahnya kan udah sama tuh, guys ya. Bagian bawahnya udah sama ya, anggap aja ini boleh dicoretkan seperti itu. Sehingga hasilnya menjadi bagaimana? Hasilnya akan jadi X kuadrat sama dengan 4, sehingga X-nya adalah plus minus akar 4, X sama dengan plus minus 2, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3, guys. Oke, saya zoom out sedikit ya, jadi masih kelihatan ini nomor 2 dan nomor 3-nya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4, guys. Soal nomor 4, oke, saya zoom in lagi. Jadi, ini 120 per 1, guys. Ya, angkanya agak gede ya, tapi nggak apa-apa. Kamu kalikan silang lagi, jadi 5x kuadrat min 20 sama dengan, nah, 4 kali 120, ini jadinya adalah 480, 5x kuadrat kurang 20. Kemudian kita pindahin min 20 ke kanan, jadinya ditambah ya, 480 tambah 20 jadi 500. Nah, ini berarti kemudian dari sini kita bagi. Kita bagi berapa, guys? Bagi 5. Karena biar yang ini jadi X kuadrat aja. Ini jadinya 100. Nah, itu berarti X-nya adalah plus minus akar 100, yaitu X sama dengan plus minus 10, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah demikian. Jadi ini 4x kuadrat, kita coba pindahin, ini berarti 149 kurang 49, 4x kuadrat, ini jadinya 100, x kuadrat, ini berarti kita bagi 4, 25 ya. Oke, nggak terlalu sulit rasanya ya, berarti ini jawabannya X sama dengan plus minus akar 25, atau X-nya plus minus 5. Ya, ini jawaban nomor 4 dan nomor 5 ya.
kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6 ya guys ya. Nomor 6 ada di bagian kanan atas. Kalau kalian mau misalnya ngecek jawaban tadi, boleh pause video ini ya, jadi bisa menyesuaikan dengan speed kalian kerjain soalnya juga ya. Nah, hati-hati ya untuk soal seperti ini nih, jadinya min 3x kuadrat, 100, nah 127-nya pindah, jadi minus ya. Jadi ini adalah min 27, min 3x kuadrat ya. Hati-hati ya, ini masih min ikut, masih ada min 3 ya. Ya, min 3-nya kadang-kadang anak-anak sering lupa nih. Ya, jadi ini sekarang kita bagi justru sekarang dengan, bukan bagi 3, jadi bagi min 3. Ya, kita bagi min 3. Biar ini tuh jadi x kuadrat, yang ini jadi 9. Jadi x sama dengan plus minus akar 9, atau x-nya sama dengan plus minus 3 guys ya. Itu jawaban untuk yang nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7 guys. Soal nomor 7 adalah demikian ya. Nah, ini ada square root di both side. Nah, jadi cara paling mudah mengerjakan soal ini adalah buat ngilangin square root ya kita square both sides. Jadi ini kalau dikuadratin seperti ini jadinya efeknya. Nah, akarnya itu hilang. Jadi 2x plus 8 sama dengan min x plus 10 kayak gitu. Sekarang kita pindahin. Nah, min x pindahin ke sebelah kiri jadi plus x. Nah, kalau 8-nya pindahin ke kanan jadi negatif. Jadi 3x, ini berapa? 2 ya. Ini berarti jawabannya fraction ya. Boleh fraction saja, jangan desimal ya. Jadi jawabannya adalah 2/3 guys ya. Kita lanjut, masih tetap semangat ya. Ke nomor berikutnya, nomor 8. Nomor 8, nah ini kan kalau nomor 7 kan ada square root di both side. Kalau yang ini nomor 8 cuma ada di salah satu, yang ada di sebelah kirinya aja. Sebelah kanan tuh angka. Jadi sama, kita caranya square both side. Biar jadinya, jadi yang ini 7 min x sama dengan 6 kuadrat kayak gitu. Jadi 7 min x ini jadi 36. Nah, hati-hati ya, ini min x sama dengan 36 potong 7 ya, dikurangi 7. Hasilnya itu adalah, saya hitung di sini, 29. Jadi x-nya itu sendiri adalah negatif 29 guys. Ini untuk yang nomor 8. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, ini juga sama, berarti square both sides. Nah, itu berarti jadinya x kuadrat tambah 64, 10 kuadrat. X kuadrat tambah 64, 100. X kuadratnya itu, kamu kurangin, 100 kurang 64. Jadi, berapa tuh guys? X kuadratnya 36. Nah, buat mencari ini, X-nya itu berarti akar dari 36. Berapa? Hanya 6 doang ya. Ini jawabannya guys. Sorry guys, ini kalau kayak begini berarti harus pakai plus minus. Sorry. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Hampir aja saya kelupaan. Ya, takutnya nanti dikurangin poinnya sama gurunya ya. Ini plus minus akar 36. Jadi plus minus 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10 ya. Ini, once again, tolong diperhatikan tanda ini ya. Nomor 10. Nomor 10 itu berarti ini kan bisa kalian tulis ini seperti ini ya, 4/1. Nah, kalian boleh kalikan silang, ini berarti 1 sama dengan 4 kalikan akar X. Nah, berarti akar X-nya itu sebenarnya 1 dibagi 4, karena ini kan perkalian ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kalian harus square both side. Jadi, yang sebelah kiri jadi berapa guys? 1/4 dikuadrat, ini yang ini akar X dikuadrat. Yang kanan jadinya X, yang kiri jadinya 1/16 ya. Jadi jawabannya 1/16 guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 10 dan ini saya sedikit zoom out. Ya, jadi recap ya, untuk page pertama kita sudah selesai kerjakan ya. Semoga nggak terlalu sulit buat kalian ya mengerjakannya. Saya save dulu. Dan ini kalau kalian mau pause video ini, mau break sebentar, mau ke toilet atau ambil minum, boleh silakan ya, saya tunggu dan kita akan lanjutin di pembahasan halaman keduanya. Oke, kita akan lanjut ke soal di halaman kedua dari nomor 11. Ini mulai agak ini ya, mulai agak kompleks ya. Jadi nomor 11 kita mengerjakannya dengan cara ini
5/1. Nah, kalian boleh lakukan yang namanya kali silang ya. Jadi ini 35 sama dengan 5. Kamu kalikan, ini harus dikali kurung ya, seperti ini. Oke. Nah, karena ini merupakan perkalian, berarti kamu bisa menulis seperti ini, 35 dibagi 5, ini akar X tambah 2, seperti itu. Nah, 35 bagi 5 kan 7. Akar X tambah 2. Nah, itu berarti akar X itu sendiri 7 kurang 2. Hasilnya adalah 5 sama dengan akar X. Nah, itu berarti nilai X-nya adalah kamu square both side. Itu berarti X-nya adalah 25 ya, guys. Ini jawaban untuk yang nomor 11. Kita lanjut ya ke nomor 12. Nomor 12. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ini kamu boleh simplify dulu. Jadi, ini kamu tulis. Ini simplify. Nah, atasnya udah sama. Bawahnya juga berarti sama dong. Berarti ini nilainya sama dengan ini. Kalian boleh tulis lagi. 2 akar X min 4 sama dengan 8. Itu berarti 2 akar X, 8. Nah, min 4 pindah ke kanan. Jadi, plus 4. Berapa guys? 8 tambah 4? 12. Nah, what happen now? Berarti sekarang kita bagi 2. 12 bagi 2 berapa guys? Nah, ini kan kita bagi 2. Jadi, 6 ya. Nah, belum selesai. Berarti nilai X-nya berapa guys? Jadi kalau akar X sama dengan 6, kita square both side. Nah, di square ya. Berarti ini di square, ini di square. Itu berarti X-nya adalah 36. Ini untuk yang nomor 12 ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 13. Oke. Nah, ini kan udah ada square nih dari awal nih. Berarti kalian harus lakukan yang namanya square root both sides. Nah, itu berarti di akar seperti ini. Yang ini juga seperti ini. Nah, yang kiri jadinya udah langsung hilang square-nya. Nah, yang ini kalian harus cari. Ini berapa kali berapa jadi 144, ini 12. Jadi nilai X yaitu 12 kurang 5, hasilnya adalah 7 ya. Nggak terlalu susah ya, cuma kalian harus menghafal sedikit yang perfect square ya. Dari mungkin kalau lebih dari 100 ya itu mungkin sedikit perlu kalian hafalin. Lanjut, nah sekarang nomor 14. Sekarang saya kasih yang ini. Ini bukan harus di square root, tapi di cube root namanya, akar pangkat 3. Jadi nanti kalian boleh tulis seperti ini. Ya, intinya sama, cuma dia pangkatnya 3. Nah, yang kiri jadi X min 2, karena pangkatnya udah sama kan. Nah, tinggal yang kanan nih, kalian harus berpikir, yang ini itu berapa kali berapa kali berapa ya. Kalau dikali, hasilnya tuh 64, dan sama semuanya. Coba kalian hitung. Ya, jawabannya di sini adalah 4 guys ya. Jadi kalau 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3 hasilnya itu 64. Jadi kalau di cube root hasilnya 4 aja. Jadi hasilnya kan kayak gini. Ya berarti jawabannya X-nya sama dengan 6 guys. Karena kan 4 tambahin 2 seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 14 ya. Pause video ini kalau kalian ngerasa masih agak bingung, jadi sambil bisa ngeliat cocokin ya. Kalau kalian mau tanya, boleh tanya di dalam kolom komentar atau tanya ke saya melalui WhatsApp, itu juga boleh, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 15, guys. Soal nomor 15 adalah demikian. Nah, ini tiganya di samping kiri, berarti ini sebenarnya 3/1 ya, nggak masalah, kalian kalikan silang. Jadi, saya agak cepat, 2 kali 3 itu adalah 6 ya. Akar 2X plus 1. Ini di square both side menjadi 36, 2X plus 1 ya. Kita kasih keterangan. Square both sides. Kemudian diapain nih? Ini 2X, nah ini 35 ya. Itu berarti nilai X-nya berapa guys? X-nya berarti 35 dibagi 2. In fraction saja, tidak perlu desimal ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 adalah demikian ya. Nah, ini berarti tetap yang sebelah square-nya ini kita pindahin dulu. 7 kurang 5 adalah 2, guys ya. Terus kita square baru ya. Square both side. Itu jadinya yang kanan jadi 4, yang ini tetap. Akarnya doang yang hilang gitu ya. Kemudian, kamu baru kalikan silang. Ini kan 4/1, guys. Jadi, X min 3 sama dengan 2 kali 4, 8. X-nya sama dengan 11 ya, guys. Oke. Dapat ya ketemu jawabannya ya.
Ini untuk yang nomor 16, guys. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 17. Soal nomor 17, ini berarti sama nih. Ini tulis dulu, X kuadrat min 21/4. Nah, ini sama dengan min 1 pindah ke kanan, jadi plusnya 5. Kemudian di square ya, ini saya nggak tulis keterangannya, saya anggap kalian sudah menguasai. Di square jadi 25. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Pakai metode cross multiplications. Jadi, ini dikaliin. 4 kali 25 adalah 100, guys. Nah, terus diapain? Dipindahin ya. 100 tambah 21. 121. Nah, X-nya di sini adalah plus minus akar 121. Berapa, guys? Plus minus 11 ya. Ini jawaban untuk yang nomor 17 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18 ya. Masih semangat ya. Nah, soal nomor 18, ya kalian perlu hati-hati aja. Jadi, ini kita pindahin dulu ya. Jadi 22 kurang 32, ya karena ini mau pindahin ke kiri. Jadi ini ada tulis negatifnya ya, akar X min 3/2. Nah, hasilnya sebelah kiri kan min 10 ya. Minnya itu boleh dicoret ya. Min yang saya ini stabilo nih, ini boleh dicoret. Jadi dianggap hilang. Jadi jawabannya itu tinggal 10 sama dengan akar X min 3/2. Jadi kamu abis ini square ya, both sides untuk ngilangin ininya ya, akarnya. Jadi ini tinggal X min 3 dibagi 2. Terus diapain? Nah, ini kan 100, ini X min 3/2. Nah, pakai cross multiplications. Jadi ini 200 sama dengan X min 3. Jadi nilai X-nya adalah, jawabannya 203 ya guys ya. Ini jawaban yang nomor berapa guys? 18. Oke. Ini adalah recap ya, page kedua ya. Semoga nggak terlalu membingungkan ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 19 ya. Oke, soal nomor 19 ini tipenya yang ada akar di dalam akar ya. Square roots inside square roots. Jadi cara atau tahap pertama yang kamu lakukan buat ngilangin square roots ya tentu square both sides ya. Nah, kalau di square sebelah kiri nanti jadi langsung ini hilang. Saya langsung tulis saja. Nah, yang kanan jadi 8 kuadrat. 8 kuadrat kan 64. Kemudian kita harus pindahin 64 potong 58. Hasilnya itu berapa guys? Hasilnya itu 6 ya. Kalian boleh coba hitung. Nah, di sini kita lakukan yang namanya, ini harus kan mau ngilangin akar, kita square lagi. Square both sides. Yang kanan jadi 36, yang kiri akarnya hilang. Nah, itu berarti nilai X-nya adalah 35, ya, karena 36 potong 1. Seperti itu. Oke, itu soal nomor 19, dan kita masuk ke soal nomor 20. Oke, nomor 20 di bawah sini ya. Jadi, wih, ini ada, sorry, nggak jelas. Oke, ini ya, ada cube root inside square root. Wih, gini gimana ngerjainnya nih? Bingung ya. Tapi pelan-pelan. Jadi, untuk ngilangin square root, kita harus square both sides. Ya, ini intinya. Jadi, 7 pangkat 2, yang ini 39 tambah 200 tambah X. Ini ada cube root. Nah, seperti itu, guys. Kemudian, ini kan 49. Ini 39. Nah, ini 200 tambah X, ini 3. Kita pindahin. Berarti 49 kurangi 39 jadi 10 ya. 200 tambah X. Nah, kalau seperti ini berarti bukan di square root, tapi kamu harus cube root untuk menghilangkan akar pangkat 3-nya. Jadi yang kanan bukan 10 pangkat 2, tapi 10 pangkat 3 ya. Yang kiri udah habis ya cube root-nya. Jadi sorry, ini bukan cube root namanya, di cube both sides. Dipangkatin 3 ya. Nah, yang ini kan jadi 1000, ini 200 plus X. Jadi X-nya adalah 800. Ini jawaban untuk yang nomor 20, guys, ya. Oke, ini sebelum masuk ke soal jebakan ya, semoga 2 soal ini bisa membantu kalian ya penjelasannya ya, lebih ngerti ya. Kita lanjut ke soal jebakan. Nah, soal jebakan ini kalian perlu perhatikan ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal sederhana seperti ini, biasanya apa yang kalian lakukan?
Kalian lakukan ini kan, square both sides. Tapi hati-hati ya. Kalau ada akar, dia itu nggak mungkin hasilnya negatif. Perhatikan. Perhatikan. Pay attention ya. Contoh, 10, ya, 100 itu 10. Akar 9, 3. Bahkan akar paling kecil, 1 kan? Nah, berarti mungkin nggak nilainya itu bakal negatif? Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin sekali. Gitu ya. Jadi, jangan dikerjakan. Kalau seperti ini, ya, kamu jangan lakukan square both sides. Ini tidak ada. Ini jawabannya no. No solutions, ya. Ini jawabannya adalah no solution. Hati-hati ya, kalau misalnya ada akar bla 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 sama dengan negatif, berapa x-nya yang di dalam akar. Ini tidak ada, ya. Tipe soal seperti ini tidak ada, ya. Ingat analogi yang tadi ya, akar 1 aja kan 1. Emang ada yang lebih kecil dari ini gitu ya? Ya kan nggak bisa seperti itu, tidak ada. Ya, contoh kalaupun mau pecahan 1/4, ini kan setengah kan, which is 0,5 ya kan? Nggak mungkin negatif. Ini paling kecil pun ya nol. Nggak mungkin negatif. Jadi ini no solutions ya, jangan dikerjakan. Ini soal jebakan yang nomor 21. Nah, yang nomor 22 juga. Ini kan kamu akan pindahin ke sebelah kanan. Jadi seperti ini. Nah, X sama dengan plus minus akar negatif 64. Nah, ini juga tidak ada. Ya, hati-hati ya. Ini juga tidak ada. Jadi jawabannya adalah no solution. Ya, tidak ada yang hasilnya kalau angka dikali angka yang kembar hasilnya negatif, nggak mungkin. Ya, kalau nomor 23 ini juga sebenarnya sama no solutions, nah, cuma dia lebih ngerjainnya jadi ini 2x kuadrat, ini min 200, ini dibagi jadi bagi 2. Jadi hasilnya adalah x kuadrat min 100. Jadi x-nya plus minus akar min 100 juga no solution guys ya. Oke. Jadi ini adalah pembahasan review matematika tentang solving equation with power and root. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri ya buat DT atau quiz. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di dalam kolom komentar. Dan sekali lagi kita akan ketemu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu di video yang lain. Terima kasih.